Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnul Fikri, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 22102029. Di sini saya akan merangkum tugas untuk UAS Usul Tafsir. Saya mendapat tema yang ke-14 dan tema-tema yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain, yaitu tentang Al-Quran menuntun kita untuk bersikap moderat dan tidak berlebih-lebih dalam berbagai hal, serta mengutuk kelalaian, sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Jadi kaidah ini sangat bermanfaat, dan ketika seseorang memperhatikannya dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ia akan mendapatkan manfaat yang besar karena kata kerja atau yang semisal dengannya. Ketika dikhususkan untuk sesuatu, maka ia dikhususkan untuknya, sehingga jika Allah Ta'ala membahaskan kata kerja dan menghilangkan subjeknya, maka maknanya menjadi umum. Nah, hal ini jauh lebih baik dan lebih bermanfaat daripada menyebutkan subjeknya, dan lebih mencakup makna-makna yang bermanfaat. Ada banyak contoh yang mengenai hal ini, termasuk firman-Nya dalam beberapa ayat, yaitu tentang semoga kamu menjadi orang-orang yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah agar kamu mengetahui tentang Allah semua yang telah Dia tunjukkan kepadamu, semua yang telah Dia ajarkan kepadamu, dan semua yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan hikmah, agar kamu mengingat semua kemaslahatan agamamu dan duniamu, agar kamu mengingat semua kemaslahatan agamamu di duniamu, agar kamu bertakwa. Nah, agar kamu bertakwa di sini yakni takut kepada Allah dari segala dosa-dosa dan pelanggaran. Nah, hal ini termasuk dalam konteks lafaz tersebut dan merupakan salah satu bagian dari keumuman lafaz tersebut. Di firman Allah itu ada A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, apa yang telah dikatakan tentang yakni agar kalian takut terhadap hal-hal yang diharamkan secara umum, agar kalian takut terhadap apa yang diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang diharamkan, dan agar kalian disifati dengan sifat takwa dan memiliki sifat-sifat takwa. Nah, demikian pula pada semua tempat yang menyebutkan kata ini. Firman Allah Ta'ala juga petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bertakwa dari segala kekufuran, kefasikan, dan kemiskinan, kemaksiatan, serta orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban hal-hal yang tidak diwajibkan, yaitu sifat-sifat takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina taqu idza massamhu ta'ifun minasyaitani tadhakkaruna fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surah Al-A'raf ayat 201. Yakni orang-orang yang ketawanya menjadi ciri khas mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan. Takwaan menjadi ciri khas mereka, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan menjadi semboyan mereka. Ketika setan menghiasi mereka dengan beberapa dosa, mereka mengingat setiap perkara yang mengharuskan mereka bertaubat, seperti kebesaran Allah, apa yang ditakutkan oleh iman, dan apa yang menjadi kewajibannya. Mereka mengingat azab dan musibahnya, dan mereka mengingat cacat dan ketidaksempurnaan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa, dan apa yang mereka hilangkan dari kesempurnaan. Dan mereka melihat dari mana mereka berasal, dan mereka melihat wajah, di mana mereka dibebaskan dari dosa yang telah membuat mereka jatuh di dalamnya, dan mereka segera bertobat dengan tulus. Maka mereka kembali kepada derajat mereka, dan iblis pun kembali ke dalam keadaan malu dan terhina. Demikian pula
pada yang disebutkan secara umum tentang orang-orang yang beriman dengan kata-kata orang-orang yang beriman atau dengan kata orang-orang dan sejenisnya, itu mencakup semua yang wajib diimani dalam hal prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin, maupun dia telah membatasi dalam beberapa ayat seperti firman Allah, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan kami berserah daripadanya. Surah Al-Baqarah ayat 306. Dan juga alladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik, hal jazaul ihsanil ilal ihsan, tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali perbuatan baik pula. Surah Ar-Rahman ayat 60. Mencakup semua perbuatan baik dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Dengan beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya dan melihatmu dengan segala macam nikmat termasuk perkataan, perbuatan, wajah, ilmu, harta dan sebagainya. Demikian pula dia telah menghilangkan yang melalaikan kalian, yaitu segala sesuatu yang dapat melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah, seperti kepemimpinan, harta, kekuasaan, kekayaan, benda, anak-anak dan hal yang lain yang dapat melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah. Demikian pula firman Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Yani dalam kerugian dalam segala hal kecuali bagi mereka yang memiliki keimanan. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki keimanan, merugi atas mereka, gitu maksudnya. Amal soleh, ketakwaan dan kesabaran. Nah, juga firman Allah, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, fas'alu hallazina in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Untuk mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dan tidak diketahui oleh seorang hamba. Demikian pula perintahnya untuk bersabar, mencintai orang-orang yang bersabar, memuji mereka dan menunjukkan kelimpahan pahala mereka tanpa membatasi pada satu jenis, agar mencakup 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dari takdir yang menyakitkan. Di sisi ini dia mengutuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, dan orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbuat zalim dan sejenisnya dan yang lain, tanpa membatasi dengan sesuatu yang mencakup sesuatu makna ini. Dan dari sisi ini, dan dari sini ada surah Al-Baqarah yang menjelaskan, jika kamu berkurang untuk mencakup semua kekurangan, dan jika kamu takut maka berjalanlah dengan berjalan kaki dan berlari-lari kecil. Surah Al-Baqarah ayat 235. Untuk mencakup semua rasa takut, dan jika kamu takut maka berjalanlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Surah Al-Baqarah ayat 239. Hal ini juga bisa dibatasi pada hal-hal tertentu, sehingga apa yang telah disebutkan sebelumnya bisa jadi batasan pada hal tersebut. Jika kami sebutkan contoh-contohnya niscaya akan panjang, tetapi dia telah membukakan pintu, maka berjalanlah di jalan ini dan mengatakan kepada padang rumput dan menyenangkan dari segala macam ilmu.